Jadi, alhamdulillah sudah hadir sahabat-sahabat kita dari Tarung Kadongdong yang daerah Tasikmalaya Selatan, daerah Sukaraja sudah hadir dari Saung Tahfidz Al-Quran Cidolo Teh Yulianingsi, kemudian dari Saung Tahfidz Jatiwaras Salopa Tasikmalaya juga hadir Teh Tati, dari Radio Kilait FM di Bandung ya Kang Ahmad Gunad, Kang Indra Gunadi bersama sahabat-sahabat kru Kilait FM Bandung dan keluarga, dari Sumedang ya Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang Teh Suliati bersama keluarga, dari Cirebon hadir juga Cirebon Utara ya, di bawahnya Gunung Sembung Sunan Gunung Jati ya, Kang Adepri bersama keluarga, kemudian juga hadir Ibu Elianawati ya. Ibu Elianawati itu di mana ya? Di Arcamanik di Bandung. Alhamdulillah bersama keluarga. Ibu Hilda Martina Rahayu dari Kanoman Cirebon bersama keluarga. Dan Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan Saung Tahfidz di dekat Masjid Al Jabar bersama keluarga, dan Kang Irwan Fikri dari Saung Tahfidz yang berada di Bojong Soang Kota Bandung. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Yang di Masjid Saung Tahfidz Al-Quran ini ada Pak Teguh, Pak Dede, Bu Edi, Bu Agus, Bu Lilis, Bu Wijah, dan Bu Siti sudah kerja terus ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, yuk kita tersenyum ke kiri dan ke kanan sama, jangan sampai mencong ya. Silakan dicek masing-masing, jangan sampai kita termasuk yang tidak tersenyum sama ke kiri dan ke kanan. Karena kalau tersenyum ke kiri dan ke kanan berbeda, itu tanda-tanda bahaya ya. Bahaya di dalam hati, bahaya juga dalam fisiknya ya. Lain melihatnya aneh gitu ya. Ada yang tinggi ke kiri ya berarti itu nyombong, tinggi ke kanan berarti itu minder. Dua-duanya nggak ada baiknya. Yang baik adalah yang bareng-bareng, atau mungkin lagi nyeri beteng belah dia kan nyengir gitu ya. Atau lagi baru selesai makan sate gitu ya, tusuknya ke bawah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan tasyakur kita, rasa syukur kita di sela-sela yang sedang saum. Mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal ke berapa Bu? Tanggal ke-6 dari bulan Dzulqa'dah. Saumnya kalau yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 pertahankan ya. Kalau yang belum siapkan tanggal 9 saum, karena keutamaannya dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang insya Allah ya. Tanggal 6 berarti besok tanggal 7. Nah, kemudian hari Kamis tanggal 8 ya. Tanggal 8-nya itu usahakan bisa persiapan untuk sahur dan Kamis tanggal 9 ya. Nah, nah. Sekarang hari ke-7 Dzulhijjah ya. Sekarang Selasa, hari ke-7, besok Rabu, hari ke-8, kemudian Kamis, hari ke-9 Jumat, hari ke-10. Ya harus dihafalkan atau Bu. Alhamdulillah. Kalau tanggal gajian tanggal berapa sekarang Bu? Minus, Masya Allah. Asli Bu, bangsa Indonesia. Gajian ayeuna langsung beaknya. Bahkan ada yang minus. Baik Bapak Ibu. Hari ini kita yang akan bacanya surat Al-Isra ya, mulai ayat ke-11 ya. Surat Al-Isra mulai ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu, surat Al-Isra mulai ayat ke-11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana insanu ajula.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألجمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تجر واجرة وزر أخرى ولا تجر واجرة وزر أخرى ولا تجر واجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمر كلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محظورا لا وقضى
rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فسوف يأتي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 14 ayat sudah kita baca dari surat Al-Isra mulai ayat ke-11 sampai ayat ke-24. Kita berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan menerima bacaan Al-Quran kita yang baiknya, dan kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni bacaan kita yang salahnya, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita manfaatkan kitab tafsir terjemah Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita untuk memahami. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Mudah-mudahan juga setelah kita paham nanti kita mampu mengamalkannya, dan setelah mengamalkannya mampu menikmatinya, dan setelah menikmatinya mampu juga menyebarluaskannya kepada orang lain. Mari kita mulai dari ayat ke-11. Selamat bergabung Ibu Nur Hayati ya, dari Purwakarta nih, bersama keluarga besar di Purwakarta, dan ada Ucu Juangga ya, Ibu apa Bapak ya? Nah, Ibu Ucu Juangga, kemudian Ibu Nunung Tanjung ya, Nunung Tanjung apa itu? Tanjung Siang, Nunung Tanjung Siang bersama keluarga, Ucu Juangga bersama keluarga, Ibu mungkin ya, Ibu Ucu Juangga bersama keluarga. Alhamdulillah kita dalam keadaan berbahagia, dan makin hari kita makin banyak teman baca Al-Quran, meskipun tidak tahu yang mana orangnya karena mungkin belum pernah ketemu ya. Kita apa Bu ya, suatu saat kita reuni nanti ya di Mekah ya, kumpul di tempat Al-Quran itu diturunkan. Jangan tanggung-tanggung Bu, kalau bercita-cita kumpul di mana, di Al-Jabar, kumpul di mana, di Lembang, Letik kita kumpul di mana, di Masjidil Haram. Nah, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Sedangkan tukang gosok WC saja mendapat namanya panggilan. Sedangkan artis dan para pejabat dan para orang kaya yang bayar ada yang sampai 1 miliar bisa haji dan sudah berada di Jeddah tetap tidak boleh masuk. Juga yang belum berangkat ya, termasuk favorit Ella yang ada di berangkat artis padahal 700 juta bayarnya ya. Ya tak jadi berangkat. Ada juga yang favoritnya ibu-ibu sudah berangkat di sana ya. Itulah kalau Allah untuk memampukan manusia berbagai cara. Ada yang tanpa
punya uang pun dengan jasanya Allah panggil. Ada yang uangnya bertumpuk malah di stop meskipun sudah sampai di gerbang. Nah, apakah ibu termasuk yang tanpa uang bisa sampai ke sana? Atau banyak uang tidak sampai ke sana? Atau terbuka duit dan tekan itu? Gitu ya. Jangan sampai apes punya. Apes itu tekan itu tekadir. Kudu jelas. Ya, berbuatlah sesuatu yang sesuai dengan keyakinan kita, insya Allah. Yuk kita baca. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Maksudnya Bapak Ibu, kadang ada kita yang mendoakan orang lain jelek, ada. Oh, sing tiguling sih ya, kan gitunya. Sing tikusruk sih ya. Nah, ini Bapak Aing sembah serapan besok nantinya. Nah, cenah anu ta ngalawan sing ulah kapan orang mau muslim dicontohkan oleh Kangjeng Nabi supaya doakanlah meskipun orang itu jahat kepada kita. Gimana jahatnya Abu Jahal dengan gimana jahatnya Abu Lahab kepada Rasulullah. Rasulullah mendoakan, ya Allah berilah hidayah ya. Dan ketika meninggal dunia beliau tidak kehel ya, tidak dendam, justru dideketin. Apakah engkau sudah mendapati apa yang engkau tidak percaya itu? Apakah engkau sudah menemui ajalmu yang engkau tidak pernah percaya itu? Ditanya, jasadnya ditanya, dan si jasadnya ngomong, jasad Abu Jahal ngomong, bu, hanya kal, tapi ini terlambat hanya kalannya. Jadi pada dia mun hanya kal udah terlambat pada dia. Mun hayang terlambat hayang hanya kal di belakang maka nuntun domba jadi duduk di tukang hanya kal di hari punya. Nah, jadi kita itu kalau berdoa jangan yang negatif karena akan balik kepada diri kita. Jadi berdoalah yang positif. Ya, ada suaminya pacaran lagi, cuma contoh yang Lilis, suami pacaran lagi doa aku, ya Allah, mudah-mudahan suamiku dijaga ya Allah. Meskipun kecil ya tadi, ya beri sholat nanti, beri mewek ya Allah. Apalah kurangnya aku, kurang kumaha aku kan gitu. Nggak usah ngomong gitu, Allah mau udah tahu, ya kan gitu ya. Nah, masak itu baik, masak sih kan, dijauh gitu. Ya. Masak itu istimewa. Biarin aja kalau mendoakan. Ya Allah, si Akang sing mencret ulah itu kan parabe gitu ya. Iya. Dia juga cenah. Si eta menyeleweng sing impoten. Bener impoten tetangga iman itu bisa ada karunia punya. Jangan sampai gitu. Jadi ketika kita mendoakan, doakanlah yang baik. Ya, kalau bagi diri sendiri biasanya doanya pasti yang baik. Tapi bagi orang lain kadang kita berdoa yang tidak baik. Jadi ayat ini menegaskan kalau berdoa kepada siapapun, baik pada diri sendiri atau orang lain, tetap yang baik. Bikin jengkel kepada kita, ya Allah, dia bikin jengkel. Tapi engkau yang menciptakan dia, ya Allah, mungkin aku disuruhnya sabar. Ya Allah, selamatkanlah dia. Jangan sampai dia menghina lagi kepada orang lain. Cukuplah kepadaku. Duh, lawan sampai begitu, Bu. Tambah istri, kayaknya nggak apa-apa, Bu. Ya. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi adanya siang dan malam itu untuk apa, Bu? Katanya supaya sadar bahwa ada gelap, ada terang, bisa ngitung-ngitung tanggal gitu ya. Bisa kapan gajian, kapan nganyuk, kapan mayar kan gitu ya. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Jadi manusia itu masing-masing sudah ditetapkan. Wah ini wapi solehin dan wapi jahatin. Tapi kita jangan menuduh orang wah sama jahat. Belum tentu. Sayyidina Umar itu masuk Islamnya di umur kurang lebih 40 tahunan lebih. Baru masuk Islam. Tadinya tukang bubuk, tukang tarok, tukang ngajahit anrok. Ya, maksudnya tukang jahit ya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Nah ini yang tadi dibaca dibolak-balik Bu ya 3 kali. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu. Apakah ijazah saya ini asli atau palsu? Nah, nanti juga dibaca, Bu. Tapi sekarang juga sudah ada orang mulai minta membacanya, ya.
Dan kita nggak usah ikut-ikutan. Ya kalau memang yakin, yakin. Kalau enggak ya biarin aja. Ya masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Tetapi karena sepakatnya bahwa yang dipakai itu harus asli, harus benar, maka diurus. Ada hubungan sesama manusia. Kalau jadi tukang tipu, bayangannya nanti urusannya dengan pengadilan. Ya, jadi manusia itu nanti di akhirat itu akan diperlihatkan buku catatan amal. Rapot kalau di kita. Rapot kan seperti kalau ibu rapotnya bagus, mau dilihatin ke orang lain nggak? Rapot sekolah bagus tuh di mana? Aduh, halusnya gitu. Nah, asli loh dilihatin. Tapi kalau jelek disumputkan bunga nu ningalinya asli itu Bu. Manusia itu Bu, kajian ting level RT sampai presiden gitu Bu. Kalau bagus dia ingin memperlihatkan tuh lihat aku lulus istimewa A semua loh nilainya 4,0 kan gitu ya IPK-nya. Tapi lamun dengan 2, simpen kalau perlu hilang nanti dilaporkan. Mana ijazahnya hilang, beres kan, tapi itu urusan. Tetapi kalau dipakai nipu batur, nah bayangin urusan penipuan. Itulah yang sedang lagi ramai di negeri kita saat ini. Banyak yang tipu menipu. Ya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat menikul dosa orang lain. Ini Bapak Ibu ya, yang kita baca juga berulang-ulang tadi. Wala tajiru waziratu wisra ukhra. Kalau yang tadi ikra binafsika, bacalah catatan amalmu. Kalau ini semua yang kamu perbuat adalah harus kamu pertanggungjawabkan dan kamu tidak akan memikul dosa orang lain. Termasuk bapak tidak akan memikul dosa anak. Anak tidak akan memikul dosa orang tua. Masing-masing, apalagi istri dan suami. Walaupun lagi 25 tahun kan nggak ada urusannya memikul dosa. Tapi masing-masing punya tanggung jawab. Seorang suami yang baik mendidik istri dan anaknya, dia akan mendapat kebaikan dari yang dia lakukan. Bukan kebaikan anak istrinya, tapi kebaikan yang dia lakukan karena telah berhasil. Nah, itu kategorinya adalah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Itu hartanya dipakai untuk membiayai anak, dipakai membiayai anak supaya sekolah, maka hartanya itu jadi sodako jariah. Ketika anaknya itu mendoakan, maka Pak Dede dapat gitu ya. Jadi yuk kita jangan segan-segan memanfaatkan harta untuk anak-anak kita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu kalau seandainya ingin menyadarkan suatu kaum, maka diutuslah orang-orang baik yang disebut dengan Rasul. Kemudian menyadarkan mereka. Bapak Ibu juga sama, saya juga sama. Kalau saya itu ingin baik, ada yang menegur. Ketika saya berbuat tidak baik, ada saudara yang menegur, jangan begitu. Kamu itu gini-gini. Nah, itu tuh baik. Jangan terus sama, Bu ya. Jadi kalau Bu Edi dilurusin, Pak Agus dilurusin sama orang lain, jangan ngamuk ya. Alhamdulillah. Sial gitu balik. Itu bariwah punya. Osok gitu Bu. Asli kayaknya gitu kita mau begitu ya. Begitu digereh-gereh tehnya, diluruskan, diberitahu oleh orang lain, mana oke goreng. Jangan. Alhamdulillah. Siapa tahu justru melalui mulut-mulut orang-orang itu yang menjadikan diri kita menjadi selamat. Pak Teguh jangan ke situ, itu ada jurang. Alhamdulillah kan soalnya kan kayak gitu. Kalau kita mah yang kelihatan selalu sensitif, tapi Pak Teguh jika telah melalaikan sholat itu sahun itu kena neraka, main kan gitu kan riuh, kayak gitu mah masuk ayat gitu. Pak Teguh ini kalau jalan kalau apa namanya berdagang itu harus begini, ngatur mana gitu bisa. Padahal bisa jadi orang itu adalah memberi rahmat berkah bagi kita untuk kita turuti. Ya, baik Bapak Ibu. Hanya kita kadang suka dongkol juga yang ngasih tahu orang lain, Bu, yang betul ngaji Qur'annya. Begitu jadi bagus terus di luar sana. Jadi bagus si ibu ngajinya terus sahula guruna. Kan gitu Bu ya. Bapak aing kan gitu ya. Terus Bu. Ya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, nah ingat Bu,
Bila Allah ingin membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang untuk hidup mewah. Jadi kalau orang-orang udah hidup mewah, itu akan binasa negeri. Mewah ujung-ujungnya akan pohon ke Allah. Ya, Dina inget na oge sok hayang dibeja-beja. Can ini geus wali matu sapa rame-rame. Begitu teh ini jungsep. Kan ya rumput atau nyarekan ke pemerintah, nyarekan ke departemen, nyarekan ke menteri. Padahal kita tuh bisa ngurus, maneh itu bisa ngurus diri sorangan, kan gitu ya. Ya, sebut maneh masih sopan, siap, gimana tuh bisa ngurus diri sorangan, ya. Jadi hati-hati jangan menyalahkan orang lain dan orang itu tidak akan mampu memikul dosa orang lain dan tidak akan dia dibebani untuk memikul dosa orang lain. Semuanya nafsi masing-masing. Ya. Kami perintahkan kepada orang-orang yang orang-orang untuk hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapmu perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sebesar-besarnya. Maksudnya yang kalau seandainya para rasul, para nabi itu menghimbau atau mengajak kepada orang-orang kaya, para pejabat, para pemimpin di negeri itu, tetapi mereka tetap baung, karena biasanya yang baung mabu pejabat, pemimpin, benghar, miskin mah baung itu mah kacida. Miskin sekali na baung jadi preman paling punya malah batur yang nggak gencet ngancam kan gitu ya. Nu kaya mah teu mau dibere ya gitu ya. Mau ditaikeun pangkatna. Akhirnya apa? Mun papa asli nu bapak teh. Kan gitu ya. Padahal palsu manehna dibere duit lamun teu kitu kumaha? Di mana ongkosna duit rakyat ya dikorupsi. Dah bos teh mesti tewa. Kayak disanggerin deh ya, tek-tek yang lain bakal ditewang. Kenapa? Dulu ngongkosan anu teu baraleng nya, keur nyaralon supaya kapilih. Duitna duit rakyat eta teh Bu. Ngongkosan. Nu dijadikeun kaos nu dibagi-bagi eta teh nu dialung-alung kaosna teh duit rakyat eta teh Bu. Lain duit si eta. Si eta. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nabi Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan azab secara keseluruhan. Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, tidak ada di situ yang namanya bencana untuk memusnahkan. Dibiarkan saja 1000 tahun lebih Nabi Adam, kemudian nanti Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Di saat Nabi Nuh udah 900 tahun, berarti kurang lebih udah 2000 tahun tuh ya, dari Nabi Nuh sampai dengan dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Dibiarkan manusia. Ternyata di zaman Nabi Nuh baung, anak cucu Nabi Adam teh baung, kecuali 80 orang. Jadi dari sekian banyak, bayangkan sudah 2000 tahun Bu ya. Dari zaman Nabi Adam udah berapa manusia yang hidup waktu itu. Di Jawa geus aya Bu, di Jawa oge dari Arulin tadi harita teh Bu anak Nabi Adam ya. Di India kabelah kulon, di India kabelah wetannya gitu. Jadi udah ada di Jawa waktu itu juga. Jangan sampai merasa itu di Arab. Enggak, sampai Jawa pun sudah ada. Anak cucu Nabi Adam ada yang sampai Jawa. Kalau nggak percaya silahkan tanya. Terus siapa nanyanya Bu ya? Gitu. Jadi harus yakin bahwa anak cucu Nabi Adam ada yang sampai ke Jawa. Ya, gitu. Apakah Jawa di Jawa ngaranna ganda sehingga geus maraotna disebut Gandarwo? Nah, kan gitu. Apakah disebut Roro sehingga geus gede nanti meninggalnya disebut Roro Kidul, Roro Kaler, Roro Wesan? Nah, kalau alam nggak tahu ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Artinya yang hanya mengutamakan keutamaan dunia. Tapi boleh cari dunia, tapi tetap akhirat jangan dilupakan. Begitu Bapak Ibu ya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang golongan, kepada masing-masing golongan, baik golongan
ini maupun golongan itu, maksudnya yang baik dan yang buruk juga, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka dan sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah kamu adakan Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sudah meninggal dunia, di antara keduanya sampai berumur lanjut, kan meninggal dunia, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan atau ngabaikeun bapak mah indung mah ngahesekeun, hati-hati Bu ya. Nah, itu pengertiannya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sini disebutkan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, kepada orang tua berdua, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sebab kecil. Nah, ini yang selalu kita berdoa, Allahumma pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu Bapak Ibu.